Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pagi hari ini. Kita akan mereview media tanam untuk tabulan pot anggur yang rencananya akan saya pakai untuk menanam di pot itu ya, untuk varian jenis anggur Saint Muscat. Ini bibitnya sudah kita siapkan, pertumbuhannya cukup vigor ya, pucuknya sudah aktif, yang kemarin sempat stagnan. Setelah kita lakukan beberapa perawatan, alhamdulillah pucuknya sudah mulai kembali aktif. Ini media tanam yang saya pakai ini adalah yang pertama humus akar bambu yang diambil di rumpun bambu ya, di bawah rumpun bambu, sekam mentah, kohe kambing, dan tanah. Ini tanah apa saja, tanah yang penting dia gembur dan tidak keras, lalu sedikit kapur dolomit. Jadi ada 5 jenis media tanam yang saya pakai rencananya. Mudah-mudahan bisa menghasilkan media tanam yang gembur dan subur bagi tanaman anggur kita ya. Itu salah satu contoh tabulan pot yang sudah saya tanam kemarin. Pertumbuhannya sudah vigor, yang sempat stagnan sekarang pertumbuhannya sudah kembali aktif ya, pucuknya bisa kita lihat. Ini insya Allah sama media tanamnya dengan yang akan kita pakai ini. Ini karena saya belum sempat membuat sekam bakar, jadi saya menggunakan sekam mentah. Sekam mentah ini agak banyak karena kita mau ditanam di pot, agar salah satu manfaatnya sekam bakar ini lebih banyak supaya nanti potnya tidak terlalu berat ya. Waktu kita ingin memindah-mindahkan potnya, dia tidak terlalu berat. Dan ini untuk kohe kambing yang sudah separuh jadi. Ini jumlahnya sedikit dibandingkan dengan yang lain. Karena apa? Karena pengalaman saya, kalau jumlahnya disamakan banyaknya dengan yang lain, ketika kita memakainya kadang-kadang terjadi stagnan pada media tanam ya, karena dia panas. Jadi otomatis kita harus melakukan perawatan lagi supaya pertumbuhan bibitnya nanti vigor. Nah, ini untuk media tanam yang saya pakai. Nanti setelah dicampur, biasanya saya akan memeramnya terlebih dahulu ya, selama beberapa minggu, sampai media tanam ini nanti sudah menumbuhkan rumput. Ada tanda-tanda rumput, berarti media tanam itu sudah siap untuk dipakai. Setelah dia tumbuh rumput, kita gemburkan lagi media tanamnya, lalu kita masukkan bibitnya. Sepertinya biasanya saya seperti itu ya. Ini langsung saja kita lakukan pencampuran untuk media tanamnya. Ya, inilah dia hasil dari pencampuran kita. Media tanamnya yang tadi sudah kita campurkan. Ya, ini saya sudah menyiapkan media tanam yang tadi
yang tadi kita review ya, sudah kita campurkan, dan ini hasilnya ketika ditekan dia tidak ingin memadat, ya. Mudah-mudahan media tanam ini cukup poros untuk tanaman anggur kita. Nah, selanjutnya nanti ini saya sudah menyiapkan pecahan bata sebagai dasaran daripada pot kita nanti ya. Setelah pot kosong, kita letakkan ini di atas pot. Pertama, lapisan bata ini fungsinya yang pertama agar tidak terjadi penyumbatan pada lubang pembuangan pot ya. Setelah itu kita letakkan arang atau arang sekam bisa sebagai lapisan yang kedua. Ini berfungsi sebagai charcoal ya. Kalau tidak ada arang sekam, ini penggantinya, alternatifnya bisa arang-arang kayu seperti ini. Saya rasa ini mudah didapat di tempat kita masing-masing jika arang sekam tidak ada ya. Bagusnya ini dihancurkan, dicampurkan dengan media tanam kita tadi sebagai pengganti sekam. Namun ini nanti rencananya karena memang posisinya tidak ada, jadi tidak apa-apa, kita langkai saja. Ini nanti rencana seharusnya bisa juga bata, kita letakkan arang sekam, baru media tanam ya. Arang ini, arang kayu dan arang sekam ini pada dasar fungsinya sama ya. Arang ini kan bahasa lain itu adalah charcoal, dia miskin unsur hara, namun dia mampu menyerap unsur hara yang ada pada media tanam. Nah, ini dia penampakannya ya. Setelah pecahan bata kita letakkan di dasar potnya, seharusnya lapisannya kita berikan charcoal satu lapisan. Setelah itu kita tambahkan lagi dengan media tanam yang lain. Selanjutnya itu saya letakkan humus akar bambu, maksud saya akar bambu ya, akar bambu yang seperti ini. Itu saya letakkan di atas bata-bata tadi dan arang. Ini saya letakkan bahan-bahan organik ini ya, sebagusnya seperti kayu-kayu lapuk atau akar bambu seperti ini. Nah, ini cara ini setelah saya pakai beberapa, bukan hanya di anggur tapi di tanaman yang lain juga, alhamdulillah hasilnya cukup baik ya untuk media tanam. Nah, kemenangannya ini nanti di dalam pot ini nanti setelah ini terurai, otomatis media tanam yang tadinya tinggi, misal umpama segini, dia akan turun ke bawah. Nah, kita bisa menambahkan topping-topping seperti humus, seperti sekam bakar, sekam biasa, ataupun kohe ya, sebagai topping untuk media tanam di paling bagian atas nanti. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan media tanam yang tadi sudah kita siapkan ya. Nah, ini dia penampakannya setelah media tanamnya kita letakkan di pot. Hasilnya seperti ini ya. Ini bisa kita peram dulu atau dibiarkan dulu sampai beberapa minggu, baru kita pindah tanamkan bibitnya ya, atau bisa juga langsung dipindah tanamkan seperti ini, tapi dengan syarat-syarat tertentu ya, seperti bibitnya yang kita letakkan di media tanam di wadah pot yang lebih besar sedikit dan akarnya belum mencapai pinggir dari polybagnya ya, atau potnya. Jadi setelah akarnya keluar dari media tanam asalnya, media tanam ini sudah tidak begitu panas lagi ya, dia sudah dingin.
namun akarnya sudah mulai menyerap unsur dari media tanam yang kita siapkan ini. Pengalaman saya juga pernah seperti itu. Kalau asal caranya benar, biasanya tidak terjadi stagnan pada bibitnya setelah kita pindah tanam ya. Nah, ini dia. Itulah video kita pada siang hari ini. Bagi rekan-rekan yang ingin berbagi pengalaman, di komentar bisa ditanyakan ataupun disampaikan ya, sebagai pembelajaran bagi saya dan bagi rekan-rekan sekalian. Salam pertanian, salam kuku hitam.